pertama elastin. Jadi memang seperti tadi Prof katakan dan sudah kami sampaikan juga di naskah disertasi kami, memang pada beberapa penelitian yang dilakukan para klinisi sebelumnya, mereka sulit menemukan elastin. Ya. Apalagi pada fase-fase awal, itu kami sebutkan di disertasi. Itu kenapa kami mengatakan temuan baru bahwa ekspresi elastin pada episidimensi yang kami dapatkan pada disertasi ini cukup signifikan, cukup baik. Nah, bagaimana kiatnya? Kami menambahkan adanya suatu growth factor, Prof. Jadi scaffold itu oleh teknisi kami di bank jaringan itu ditambahkan suatu growth factor untuk merangsang terbentuknya elastin ini. Jadi ada faktor-faktor lain yang kita tambahkan untuk merangsang itu. Dan itu sebenarnya kalau kita mau di kitnya ada. Jadi maksudnya untuk merangsang pertumbuhan itu ada. Jadi bisa. Kemudian yang penting lagi adalah proses yang dilakukan pada in vitro atau di laboratorium. Itu bisa merangsang. Dan yang paling penting yang kami rasakan adalah menggunakan natural scaffold atau bioscaffold. Karena pada sintetis scaffold kita tidak akan mendapatkan adanya maksudnya proses niche atau proses suatu scaffold yang ideal untuk bisa dikembangkan berbagai macam komponen pembuluh darah termasuk elastin ini. Jadi itu tadi, kemudian menambahkan growth factor, kemudian memakai natural scaffold. Itu adalah tips kami bagi peneliti yang akan melakukan uji coba pada berikutnya. Kemudian seperti Prof katakan benar sekali, host versus graft. Ini adalah isu yang paling banyak diangkat. Khususnya kalau kita mengimplankan suatu solid organ. Seperti kami di bedah TKV, kami mengatakan kita ada bedah transplantasi jantung, transplantasi paru, dan transplantasi ginjal. Di mana isu reaksi imunitas antibodi antigen ini ada suatu hal yang perlu disikapi. Namun menurut kami proses imunogenitas ini dapat dihilangkan atau diminimalkan dengan melakukan suatu proses deselurisasi yang kami lakukan tadi, yang sudah kami buktikan di pre-eksperimental study kami, mengatakan bahwa dengan deselurisasi yang baik, maka sel-sel dan proteinnya bisa diminimalkan. Sehingga reaksi ini akan dapat dihindari. Sehingga kedepannya tidak perlu apa-apa lagi. Kemudian izinkan kami untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Suatu tissue engineering vascular graft yang ideal. Dia bisa remodeling, melakukan repair, dan growth. Benar sekali, Bro, pertumbuhan. Itu yang kami alami khususnya teman-teman sejawat BTKP yang berkecimpung di bedah jantung kongenital. Kalau mereka menggunakan suatu graft sintetis, ditanam 5, ya tetap 5. Cilakanya kalau pasien sudah bertumbuh, maka yang 5 tadi cukup pada usia dia 2 tahun, maka pada saat usianya 20 tahun, itu sudah tidak cukup lagi. Sehingga dengan harapannya natural scaffold atau tissue engineering vascular graft yang bukan berasal dari bahan sintetis, sifat daripada growth-nya ini bisa didapatkan. Kemudian remodeling, repair, ini memang kita dapatkan memang pada fase tahap setelah diimplankan, Prof. Tapi kami nanti harapkan dengan fase setelah in vivo pada animal research, itu kita bisa mengamati akan adanya sifat-sifat daripada tissue engineering yang dilakukan seeding dengan stem cell ini. Demikian yang bisa kami jawab, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana, Prof. Halil? Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Selanjutnya, satu angkatan juga dengan saya ini. Dr. Willy Sandika, Dokter Master of Science, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan. Silakan, Dr. Willy. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Budi Santoso atas kesempatannya. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada Prof. Hendro Surian yang penelitiannya ini akan sangat bermanfaat dan sangat menjanjikan ya untuk memberikan harapan baru bagi mereka-mereka yang harus memerlukan bypass arteri. Ini juga sangat baik dengan membuktikan dengan berbagai macam indikator-indikator. Ada suatu yang menarik buat saya yaitu
Di sini ternyata terbukti bahwa kolagennya meningkat, kolagen tipe 1 maupun tipe 4. Di satu pihak memang kolagen ini memang bisa meningkatkan kekuatan, tapi di lain pihak kolagen ini juga berperan dalam proses fibrosis. Pertanyaannya, apa prediksi daripada Promovendus Dr. Yan? Apakah nanti kolagen ini dalam jangka panjang, apakah tidak akan menimbulkan fibrosis dan mengurangi elastisitas daripada arteri yang akan digrafkan demikian. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan, Dr. Yan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Willy Sandika, Dr. Magister Sains, spesialis patologi anatomi konsultan. Beliau ini membimbing saya dari mulai saya mahasiswa. Hingga saat ini, Dok, tampangnya nggak berubah, tetap muda aja. Terima kasih. Hingga saya S3 juga suatu kebanggaan bisa diuji oleh Dr. Willy. Benar sekali seperti kata Dr. Willy bahwa kolagen tipe 1 dan 4, makanya tadi ada timbangan yang kami lakukan ya, yang kami sampilkan ya Dok ya, bahwa kalau kita terlalu rendah, bagaimana kalau bisa terlalu tinggi gitu ya. Kolagen ini sifatnya memang pada dosis yang ideal, dia akan mampu mempertahankan elastisitas dari pembuluh darah. Tapi pada beberapa literatur dikatakan bila dia produksinya terlalu berlebihan atau overgrowth, itu dapat meningkatkan malah kekakuan pada pembuluh darah tersebut. Sehingga akibatnya apa? Elastisitas dari pembuluh darah akan menurun, sehingga pembuluh darah yang tadi seperti kami katakan diimplankan ke dalam tubuh pasien, itu dia akan mengikuti denyutan atau kontraksi daripada jantung. Seperti halnya kalau kita meraba pada arteri perifer, kita akan merasakan denyutan daripada jantung. Sehingga apabila suatu pembuluh darah tersebut mengalami peningkatan overgrowth dari kolagen tipe 1 dan 4 yang mengakibatkan elastisitas dan kekakuan yang berlebihan, maka pembuluh darah ini akan dapat rupture atau pecah karena dia tidak mampu mengikuti denyutan atau kontraksi dari pembuluh darah. Sehingga memang dibutuhkan suatu kadar yang ideal. Memang pada penelitian ini kelemahannya kami belum bisa mendapatkan bagaimana nilai yang ideal untuk sebuah kolagen sehingga dia bisa berfungsi secara baik. Beberapa literatur mengatakan memang ada mengatakan nilai-nilai normal. Ya, tapi kami akan usahakan akan mendapatkan ini setelah memasuki fase pada clinical animal. Terima kasih masukannya Dok, ini akan menjadi masukan bagi kami untuk menambah variabel pada animal research kami mengenai kadar ideal dari kolagen 1 dan 4 untuk mencapai sifat elastisitas atau biomekanik yang baik pada graf yang akan kami dapatkan. Terima kasih Dr. Willy. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, jawaban sudah sangat memuaskan. Oke. Baik, terima kasih Dr. Willy. Selanjutnya Bapak Wakil Rektor Bidang ID Muhammad Miftahul Surur, Dokter Master Kesehatan PhD Spesialis Penyakit Dalam Vinasim. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Dekan. Kami ucapkan selamat kepada Abang Yan Efrata Sembiring ya, yang luar biasa dan sangat membumi penelitiannya. Pertanyaan saya yang pertama mengenai ukuran. Ini kan dibuat dengan ukuran 5 cm ya. Pasti saya bukan ahli bedah, tetapi saya memperkirakan pasti ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang lebih panjang dari itu. Apakah kemungkinan menurut prediksi dari Promovendus, jika ini lebih panjang dari 5 cm mempunyai sebuah kekuatan maupun akurasi dari berbagai ukuran tadi yang sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa saat ini graf autolog itu kan masih banyak dipakai ya dari 3 jenis pembuluh darah ya. Anggaplah ya kalau ini nanti prototipe ini sudah menjadi produk. Ya. Kapan seorang bedah TKV itu akan memilih? Ini tetap memakai produk ini atau memakai autolog, kondisi-kondisi apa yang membuat akhirnya walaupun ini sudah jadi produk ini tidak bisa terpakai. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada
Muhammad Miftahusur, Dokter Magister Kesehatan, PhD, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Tinasim. Selaku Wakil Rektor Universitas Airlangga, terima kasih karena kami kalau selalu berketemu gitu, kapan bang gitu. Terima kasih Dr. Miftah selalu memberikan motivasi sampai transit di airport pun tetap memberikan tips bagaimana mempublikasi yang baik dan mengumpulkan poin. Terima kasih. Untuk pertanyaannya kami coba menjawab. Untuk ukuran diameter vascular graft pada disertasi kami ini kami mengambil adalah 6 mm. 6 mm untuk diameter. Itu adalah ukuran standar yang biasanya kami lakukan pada operasi pembuluh darah jantung koroner, ya tidak melebihi maksudnya, dan pembuluh darah perifer, khususnya pada pembuatan akses hemodialisa atau AVESAN. Dikatakan bahwa untuk graf-graf yang di atas dari 8 mm itu sudah berkembang dengan baik dan tidak terbantahkan lagi bahwa potensinya cukup baik. 80-90% pada 3 tahun pertama. Jadi, namun pada graf yang 6 mm ke bawah, itu potensinya hanya 40-50%. Pada graf yang sintetis maupun graf-graf yang tadi sudah disampaikan, yang sudah dipasarkan, yang tidak melakukan seeding terhadap stem cell apapun. Sehingga harapan, kenapa pilih yang di bawah 6 mili? Karena sifat daripada suatu vascular graft, apabila dia ditanam atau diimplankan pada manusia, karena sifat daripada kontraktilitas dari jantung, dia akan mempunyai kemampuan atau mengembang, atau kalau kata lainnya aneurisma. Sehingga ini harus diperhitungkan. Beberapa studi literatur mengatakan antara 5-10% itu ada peningkatan diameter pembuluh darah yang diimplankan per tahunnya. Sehingga makanya pada peserta pendidikan dokter spesialis kami selalu mengatakan harus benar-benar tisu handling yang baik apabila mengambil pembuluh darah. Tidak melakukan distensi ataupun penyemprotan yang terlalu berlebihan pada pembuluh darah karena akan mengurangi elastisitas dan bisa meningkatkan aneurisma. Kenapa kami ambil 6? Kalaupun nanti misalnya setelah beberapa tahun peningkatan yang tadi hanya sekian persen tadi masih dapat ideal untuk dipakai setelah beberapa tahun pasien itu diimplankan. 5 mm pada penelitian ini tidak lain karena hanya mempermudahkan untuk proses pembuatan daripada scaffold tersebut dan uji-uji yang dilakukan. Karena memang satu kelemahannya Pak Dekan, kita belum mempunyai bioreaktor. Bioreaktor sudah datang tapi belum diinstalasi ya Dr. Heri ya. Tapi nanti dengan adanya bioreaktor yang kita punya ini, graf yang lebih panjang, seperti tadi katanya Prof. Purito, itu kita bisa produksi. Ini terkait dengan pertanyaan nomor 2. Kapan seorang ahli bedah, khususnya bedah TKV, memilih antara autologous graft versus tissue engineering vascular graft? Memang utama sekali adalah gold standard conduit itu adalah autologous graft. Jadi sebisa mungkin memang dikatakan harus dipilih autologous graft. Pertama karena less imunoreaktif, yang kedua dia murah karena berasal dari tubuhnya sendiri. Kemudian yang ketiga diambil pada saat bersamaan dengan operasi. Namun pengalaman kami selaku ahli bedah TKV mendapatkan adanya keterbatasan. Antara 10-20% pasien yang kami lakukan CABG atau bypass koroner tidak mempunyai adanya graf-graf yang ideal. Pertama karena penyakit diabetes mellitus yang biasanya dialami hampir 80% pasien CABG dan penyakit kronik venous insufficiency yang dialami antara 5-10% pasien yang dengan CABG. Jadi pada keadaan ini kami ahli bedah TKV mempunyai keterhambatan. Misalnya harusnya melakukan CABG 3 graf, karena tidak ada bahan konduit sama sekali, akhirnya hanya dilakukan 1 atau 2 graf. Yang menyebabkan pengobatan tidak optimal pada pasien. Sehingga apabila kita bisa mendapatkan hasil tissue engineering vascular graft ini sebagai suatu produk, maka para ahli bedah, khususnya bedah TKV, itu mempunyai option. Jadi istilahnya kalau kami di bedah TKV bonus katanya, kalau 3 graf harusnya tadi planningnya, tapi karena grafnya banyak bisa jadi 4 atau 5 graf. Itu mempunyai pilihan yang lebih banyak bagi ahli bedah. Sehingga
Apabila memang tidak ada pilihan, ya TFG ideal ini yang kita hasilkan akan menjadi pilihan. Dan biasanya bisa ditentukan pada saat pasien sebelum dilakukan operasi. Karena kami sebelum melakukan operasi, kami melakukan screening atau pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pasien-pasien yang akan dilakukan pengobatan, apakah dia mempunyai graf otolog yang ideal atau tidak. Demikian yang bisa kami jawab, Dr. Miftah. Terima kasih. Oke, mantan nuwun. Baik, terima kasih. Dr. Miftah Surur, selanjutnya adalah Dr. Puji Lestari, Dokter Master Kesehatan. Saya persilakan, Dr. Puji. Terima kasih kesempatannya, Prof. Budi. Selamat untuk Dr. Rian. Ya, saya lihat effortnya luar biasa ini. Ya, dan saya kira ini satu hal yang sangat strategis. Saya sebagai orang public health bersenang hati karena teman-teman ahli bedah berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih cost efektif dan sesuatu yang lebih banyak bisa dipakai, tidak tergantung pada import dan sesuatu yang mahal gitu ya. Ngoprek gitu, bersedia untuk ngoprek. Oke. Dalam penelitian saudara ini, saudara membandingkan antar yang aseluler dengan yang sudah diseeding, EPC dan MSC tadi. Kemudian yang dibahas juga itu sebagian besar. Nah, saya menginginkan bagaimana sebetulnya ini bila dibandingkan dengan yang otolog ya, yang dengan arteri radialis atau ini sebetulnya seberapa ini perbandingannya untuk variabel dependent seperti tensile strength, kemudian elastisitas dan tekanan ini. Karena yang dibahas di dalam pembahasan lebih banyak yang dengan sesama yang tissue engineering. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Puji Lestari, Dokter Magister Kesehatan. Beliau ini adalah, kalau di bidang prodi bedah torak kardiovaskular Pak Dekan, beliau ini disebut ibu statistik, ya, mamanya statistik PPDS. Jadi karena beliau sangat ramah dan gampang dijangkau oleh PPDS, jadi setiap saat gampang diganggu dan sangat ringan tangan untuk membantu PPDS kami di prodi BTKP. Terima kasih Dr. Puji atas kesediaannya. Kami mencoba untuk menjawab. Memang pada penelitian ini tidak banyak yang kami bandingkan antara tissue engineering vascular graft, baik yang scaffold yang di aseluler artinya tidak disidin dengan sel, maupun scaffold yang disidin dengan stem EPC maupun mesenkimal. Tapi pada beberapa bagian di naskah disertasi kami mencoba membandingkan dengan graf autolog, khususnya pada arteri koroner dengan arteri mamaria interna, di mana dari tensile strength misalnya, kami mendapatkan bahwa semua uji biomekanik yang kita hasilkan dari disertasi ini itu hampir menyerupai pembuluh darah alami. Jadi dari kekuatan tensile strength, burst pressure, dan modulus elastis yang itu hampir menyerupai. Tapi memang hanya berdasarkan literatur. Kami berencana pada clinical trial, khususnya kalau saya tidak salah yang ketiga ya Dr. Heri ya, itu kita akan membandingkan dengan autolog. Jadi perbandingan antara graf kita ini dengan graf autolog yang diambil dari tubuh pasien tersebut. Tapi kami sudah membandingkan. Jadi kami dapatkan sehingga bisa pada kesimpulan kami mengatakan bahwa hasil disertasi kami ini, tissue engineering yang dihasilkan disertasi ini, itu hampir serupa dengan memiliki sifat-sifat daripada pembuluh darah yang ideal. Demikian, Dr. Puji. Terima kasih, cukup untuk saya. Baik, Dr. Puji Lestari. Selanjutnya adalah Dr. Asra Al-Fauzi, Dokter Sarjana Ekonomi. Panjang sekali ini gelarnya. Saya persilakan, Dr. Asra. Oke, terima kasih Prof. Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya selamat ya Dr. Rian. Ini izin Prof. Bus, Dr. Rian ini teman seperjuangan waktu PDS. Dan saya ingat dulu meskipun saya seorang ahli bedah saraf, kita stase di bedah umum, Prof. Ya, hampir 1,5 tahun. Dan beliau ini salah satu orang yang mudah diajak kompromi.
Jadi kalau ada apa-apa saya minta bantuan beliau. Orangnya gesit, rajin kalau di IRD, dan kalau ada sesuatu selalu memberikan solusi gitu ya. Kita tahu bahwa dinamika di IRD waktu itu cukup berat. Sekali lagi terima kasih ya. Saya selalu manggil Bro Yan. Terima kasih sekali lagi. Saya ada 2 pertanyaan ya, Dr. Yan ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Purhito, Dr. Miftah, dan Dr. Puji itu kan terkait penggunaan ini ya. Ini sebenarnya campuran antara sinograf dan ada seeding dari stem cell manusia ya, Dr. Yan ya. Saya ingin tanya, kebetulan Dr. Yan kan di bidang kardiovaskuler ya. Sebenarnya secara filosofis menurut Dr. Yan itu untuk future prospect ya, penggunaan graf biomaterial di bidang kardiovaskuler, yang saya tahu itu untuk menilai suatu future prospect layakan itu ditinjau dari berbagai macam sudut. Tadi Prof. Purhito mengatakan cost benefit ya. Kemudian sepertinya Dr. Miftah itu practical use gitu ya, sama dengan Dr. Puji tadi tentang kesuksesan vascular graftingnya ini dibanding dengan yang lain. Tapi kita lihat ada juga problem resources ya, ini dari binatang, kemudian juga kemungkinan massive production gitu. Ya, saya ingin tanya pertanyaan, menurut Anda itu secara future prospect antara autologous graft, xenograft, dan synthetic graft ini sebenarnya gimana? Ditinjau dari semua segitu. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kebetulan saya meneliti tentang bovine biomaterial pengganti dura mater dengan memakai membran amnion gitu ya. Dengan bisa dari bovine ya, bahkan saya dari plasenta manusia, saya melakukan penelitian itu. Dan kebetulan saya presentasikan di luar negeri. Dan selalu isu yang penting untuk penggunaan biomaterial dari hewan adalah prion disease ya. Dan saya diserang itu terutama oleh teman-teman di Eropa ya. Saya tidak tahu ini bagaimana kira-kira terkait risiko penularan ya. Kita tahu bahwa prion disease itu meskipun diolah bagaimanapun juga, karena sel-sel protein itu tidak bisa kita abaikan dengan proses sterilisasi dan lain-lain. Jadi mungkin di Indonesia ini bisa, tetapi kan ini akan global ya, global use. Mohon penjelasannya kira-kira solusinya bagaimana untuk Dr. Yan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya persilakan Dr. Yan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya. Tadi Prof bilang banyak memang gelarnya Prof. Karena memang beliau ini suka belajar Prof. Jadi yang terhormat Dr. Asra Al-Fauzi, Dokter Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Spesialis Bedah Saraf Konsultan, FICS, FACS, IPANS. Jadi beliau teman waktu perjuangan Prof. Jadi PPDS. Jadi karena saya bedah umum, waktu itu kita kalau di IGD memang banyak kasus bedah umum. Jadi jumlahnya sedikit. Jadi satu orang bisa mengcover banyak pasien dan ruangan. Jadi memang kalau kita egois memang saat itu tidak bisa bekerja sama. Jadi ya kami bersyukur kami bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain sehingga bisa sukses dalam pendidikan spesialis. Namun beliau ini lebih duluan sukses dari saya Prof ini Prof, luar biasa. Terima kasih Dr. Asra. Jadi izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi memang kalau kita lihat dari tadi dikatakan future prospect ya, tadi sudah dikatakan dari practical use, kemudian cost benefit ya. Bagaimana seorang ahli bedah? Tadi seperti kami terangkan kepada Dr. Miftah juga pertanyaannya, bahwa ahli bedah itu memang antara autolog, xenograf, dan sintetis. Itu memang isu gitu ya. Bagi kami tadi slide kami sudah katakan bahwa autolog itu gold standard. Yang pertama, memang walaupun dia invasif, tapi karena diambil bersamaan dengan suatu prosedur pembedahan, jadi tidak akan menimbulkan suatu HAM atau morbiditas pada pasien.
Namun di balik itu dia mempunyai keterbatasan karena tadi adanya ketersediaan pada tubuh pasien tersebut yang tidak lengkap, artinya tidak semuanya tersedia, sehingga pilihan kedua adalah sintetis. Sintetis graft ini memang gampang, karena kalau kita mau melakukan bypass, saya tinggal bilang farmasi, besok saya operasi bypass untuk pembuluh darah, siapkan graft ukurannya 10 mili atau 8 mili, panjangnya 30 cm. Itu sudah ready. Tapi memang kesulitannya adalah harga yang cukup mahal. Untuk 10 cm itu hitungannya adalah 1,5 juta per sentimeter. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana harga kalau misalnya kita mau bypass kurang lebih 40 cm aja, pasien harus mengeluarkan 60 juta. Sehingga dari segi cost benefit, itu memang synthetic graft tidak terlalu menyenangkan. Tapi dari practical use gampang, tersedia, persediaannya gampang disimpan itu, dan tidak perlu disterilisasi ulang karena sudah disterilkan oleh pabriknya. Kemudian xenograft, ini adalah suatu graft atau natural scaffold ya, yang saat ini dikembangkan oleh banyak bidang ilmu. Tidak hanya BTKV, bedah saraf juga mengembangkan, bedah plastik, bedah ortopedi, dan bedah urologi dan bedah-bedah lain, itu mereka mengembangkan xenograft ini. Namun memang ada beberapa hal-hal yang harus diwaspadai. Nanti akan terkait dengan pertanyaan nomor 2. Di mana pada xenograft ini memang cost benefitnya, kalau tadi seperti kami katakan, kalau belum diproduksi massal pasti akan mahal. Kemudian dia penyimpanannya juga butuh tempat atau butuh medium. Seperti kami perlu suatu bahan untuk menyimpannya sehingga dia tidak rusak. Dan kelemahan yang lain adalah tidak bisa digunakan untuk kasus-kasus yang emergensi. Beda halnya dengan autologus maupun yang sintetis. Emergensi bisa setiap saat. Tapi kalau pada xenograft seperti yang kami akan lakukan trial berikutnya, memang kelemahannya adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Seperti lagi apalagi mau TIVG autologus. Kita harus memang harus mengambil stem cell terlebih dahulu. Perlu waktu 7-10 hari. Itu memang adalah kelemahannya, tidak bisa untuk kasus-kasus yang akut atau kasus-kasus emergensi. Tapi apabila dia bisa dikembangkan dalam jumlah yang banyak dengan harga ekonomis yang murah, kemudian tadi memiliki sifat-sifat daripada remodeling, repairing, dan growth, itu xenograft masih memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan sintetis graft. Jadi urutannya autologus, xenograft, dan sintetis graft. Izinkan kami menjawab pertanyaan nomor 2. Prion disease, ini kami sempat baca pada waktu kami sebelum memulai disertasi, belum memulai waktu tinjauan kepustakaan. Prion disease ini adalah suatu isu yang cukup berkembang di Eropa atau negara barat. Khususnya untuk bidang dokter Astra, ya, di mana ada berbagai literatur melaporkan mycodisease, penularan prion disease itu artinya penularan dari sapi kepada manusia, gitu ya. Bukan, bisa awalnya dari makanan, kemudian berkembang dari bahan implan atau biomaterial yang diimplankan kepada manusia yang berasal dari hewan. Nah, pada literatur research yang kami lakukan, itu memang kami belum menemukan adanya literatur yang mengatakan prion disease pada vaskular. Ya, kami menemukan pada dura mater, pada spinal cord, kemudian pada perikardium, tapi bukan pada vaskular. Sehingga ya ini, tapi apapun itu, menurut kami hal ini harus diwaspadai. Karena nanti kalau sudah masuk pada tahap clinical trial, ini mungkin akan dimasukkan sebagai salah satu bahan untuk inform consent akan adanya suatu mycodisease ini. Sehingga ya terima kasih sekali lagi untuk masukannya. Ini akan menambah kepada tim kami untuk inform consent akan adanya prion disease ini. Terima kasih Dr. Asra. Terima kasih Prof. Oke. Sudah lengkap. Oke, terima kasih. Baik,
Terima kasih. Selanjutnya adalah Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Dr. Andes, Master of Science. Saya persilakan Prof. Ketut. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya Dr.